ini korupsi akan menggila-gila seperti itu. Kita lihat apakah misalnya Prabowo mau memberantas korupsi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Prabowo punya 2 kasus di KPK. Berarti sudah bisa diprediksi bahwa orang-orang yang 5 orang terpilih dan kemudian 5 orang Dewan Pengawas adalah orang-orang dia. Jadi kalau misalnya Prabowo macam-macam, kemudian Jokowi perintahkan anak buah di KPK, proses selesai. Itulah tadi saya katakan bahwa dengan 02 menang ini, Jokowi berkuasa sampai 2045. Menegakkan HAM, kasus-kasus HAM yang lama akan ditangani, dibongkar. Bagaimana kalau orang bilang kasus 97, 98, Prabowo termasuk yang menculik seperti itu? Bagaimana bisa mengadili dirinya sendiri dan seterusnya? Belum lagi misalnya nanti Pak Narkoni akan bisa menjelaskan beberapa jenderal yang menjatuhkan hukuman memecat Prabowo sebagai jenderal TNI aktif. Itu kemudian sekarang berada sama-sama dengan beliau. Ini kan Indonesia itu negara aneh bin ajaib betul. Hasil Pilpres 2024 akan mengakibatkan korupsi Indonesia makin meningkat secara berlipat ganda. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan oleh mereka baik sebagai pemenang presiden, wakil presiden, anggota legislatif, pusat maupun daerah mengeluarkan sekian triliun rupiah, dan dengan demikian maka salah satu tugas atau pekerjaan mereka begitu dilantik adalah bagaimana mengembalikan uang yang dikeluarkan itu. Ilustrasi salah seorang caleg di Sulawesi Selatan, anak dari menteri yang masih aktif sekarang, dia mendapat suara tertinggi, 150.000 suara di Sulawesi Selatan. Untuk 150.000 suara itu dia bayar 1 juta satu orang. Iya, jadi 150 miliar. Seperti itu. Jadi bagaimana dia mau kembalikan itu? Maka dia akan lakukan segala macam usaha, apakah melalui APBN, melalui apa bla bla dan proyek dan seperti itu. Itu baru satu anggota DPR di Sulawesi Selatan, anak menteri yang masih aktif sekarang. Nah begitu juga kalau orang-orang yang menawarkan diri untuk menjadi jabatan apa segala macam. Kalau misalnya tadi Pak Mursalim mengatakan bahwa tidak hubungkan dengan agama, maka kemudian sila pertama yang disebutkan oleh Pak Marwan itu diabadikan dalam pasal 29 ayat 1 1945, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu sejatinya adalah negara tauhid. Ayat 2 mengatakan negara menjamin kebebasan setiap negara untuk menurut agamanya dan melaksanakan ajaran agama dan seterusnya. Jadi berarti bahwa tidak bisa bagi seorang muslim, apakah Prabowo, apakah Jokowi, apakah Gibran, lain hanya kalau Islamnya munafik. Nah itu terserah. Tapi kalau Islam betul, maka dia harus berpegang pada hal seperti itu. Sehingga menurut satu hadis yang populer sekali bahwa jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau mereka meminta dan dikasih berarti itu karena ada saling menyandra, saling mengikat. Bapak saya pilih, tapi nanti Bapak kasih saya 5 kursi, 6 kursi, 7 kursi, dan bla 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 seperti itu. Nah itu menjadi satu prosedur. Terus ada yang mengatakan, oh bisa Nabi Yusuf itu meminta jabatan. Padahal Nabi Yusuf itu diminta oleh raja untuk duduk di dekat saya.
Jadi diajak karena Yusuf punya kompetensi. Maka kemudian setelah sudah diajak, maka dia bilang, kalau begitu berikan saya untuk mengurusi persoalan keuangan bendahara karena punya kompetensi. Dalam ilmu manajemen itu disebut dengan kompetensi. Jadi jangan sampai kemudian dilantik menteri, baru kemudian 7 bulan ditangkap oleh KPK. Nah, karena tidak punya kompetensi seperti itu. Ada yang menggunakan dana bansos menteri sosial beberapa belum setahun, kemudian sudah seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ini korupsi akan menggila-gila seperti itu. Kita lihat apakah misalnya Prabowo mau memberantas korupsi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Prabowo punya 2 kasus di KPK. Pesawat terbang yang setelah protes dibatalkan. Itu. Tapi sudah bayar fee. Marriage. Ya. Yang pesawat tua itu ya. Ya, itu. Kata komisi. Anak buah Prabowo bahwa itu dibayar dengan uang pribadi. Sehingga tidak ada menimbulkan uang negara. Saya katakan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu hanya 2 pasal yang bicara tentang kerugian keuangan negara. Pasal 2 dan pasal 3. 28 itu tidak ada kerugian keuangan negara. Gratifikasi tidak ada kerugian keuangan negara. Menyuap tidak ada kerugian keuangan negara. Jadi itu masuk dalam pasal percobaan. Karena belum terjadi percobaan. Dan pengalaman saya di KPK pernah tahan penjara, baru percobaan. Yang kedua food estate. Food estate itu dibantu kiasan partainya kemudian dilaksanakan. Kemudian anak buahnya Prabowo mengatakan itu uang pribadi tidak pakai. Tetap saja bahwa di dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, satu proyek yang di atas nilai di atas 250 juta itu harus dilelang. Ini miliaran, triliunan, tidak dilelang seperti itu. Jadi meskipun dia pakai uang pribadi, tapi itu melanggar ketentuan. Kalau iya pakai uang pribadi. Kalau katakanlah betul seperti, tapi tetap kena. Sehingga Jokowi akan menggunakan itu. Kalau Prabowo macam-macam, dia akan suruh KPK. Kenapa? Pansel yang dibentuk oleh Jokowi sekarang itu 5 orang menurut undang-undang, tidak disebutkan berapa orang pemerintah, berapa orang masyarakat, hanya disebutkan unsur pemerintah, unsur masyarakat. Tapi sudah disebutkan deklarasi 5-4. 5 pemerintah, 4 masyarakat. Berarti sudah bisa diprediksi bahwa orang-orang yang 5 orang terpilih dan kemudian 5 orang dewan pengawas adalah orang-orang dia. Jadi kalau misalnya Prabowo macam-macam, kemudian Jokowi perintahkan anak buah di KPK proses selesai. Itulah tadi saya katakan bahwa dengan 02 menang ini Jokowi berkuasa sampai 2045 karena dikendalikan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka tidak ada pilihan lain bahwa harus kita melakukan usaha upaya, saya garis bawahi pernyataan saudara Refli, konstitusional, ya, konstitusional. Apakah angket, apa saja, kemudian ke MK, apa segala macam seperti itu, ke DPR dan seterusnya. Sehingga kemudian mudah-mudahan, insya Allah, anggota DPR, anggota MK dapat hidayah, semenjak mereka, ini kalau dibiarkan nanti tambah berbahaya dan seterusnya. Nah, kemudian bisa melakukan hak angket, dan hak angket itu bisa sampai kepada pernyataan pendapat bisa sampai ke MK. Ya, tapi tadi Bang Abdullah mengatakan bahwa sulit bagi Prabowo untuk melakukan satu kebebasan karena ada pengawasan itu. Ya. Tapi sementara banyak orang yang mengharap atau berharap yang sekarang sedang melipir ke Prabowo dengan harapan dia mampu menindak baik Gibran ataupun Jokowi itu mana yang lebih memungkinkan? Ya. Sama yang kedua, kalau dia betul dilantik, apakah dia bisa melindungi dari kasus-kasus yang sebenarnya masih diperkirakan? Artinya mereka yang mendekati Prabowo itu kan yang tadi saya katakan teori pertama itu bahwa mereka sudah keluarkan sekian miliar, juta pun itu kan harus kembali. Maka kemudian untuk kembalinya itu kan harus berdekat dengan penguasa. Kan Prabowo pernah mengatakan bahwa 20 tahun tidak masuk dalam pemerintahan, maka perusahaannya habis kelam kabut dan seterusnya. Nah, karena itu susah bisnis. Ya, susah bisnis. Karena itu masuk. Setelah 4 tahun 5 tahun ini maka kemudian berkembang usaha, sehingga bisa dimengerti
kalau memang perusahaannya susah, bagaimana dia pakai uang pribadi untuk bayar fee pesawat itu, terus bagaimana uang pribadi untuk bayar apa namanya food estate, berarti memang sudah relatif makmur ketika masuk dalam itu. Nah, orang-orang seperti ini juga seperti demikian. Mereka berharap bahwa biaya yang sudah mereka keluarkan dan seterusnya agar bisa dikembalikan dengan ketika berada di sekitar penguasa seperti itu. Tapi apakah kemudian Prabowo bisa melakukan itu? Maka kemudian nanti ada serangan dari masyarakat segala macam, kemudian terus perebutannya mereka, bagaimana pendapat Bapak, saudara-saudara? Maka kemudian ada cerita 3 ekor sapi, ya, warna hitam, warna putih, warna coklat, datang seekor singa. Nanti saya cuma mau bunuh itu saja, kalian dua tidak apa-apa. Maka dia hantamlah, dia makanlah itu yang warna putih. Nah, sudah itu selesai, datang ke warna coklat. Nah, begitu juga. Terakhir warna hitam. Kata hitam dalam hati, saya sudah duga bahwa nanti giliran saya juga seperti begitu. Nah, jadi kita belajar dari ilustrasi 3 ekor sapi itu, maka kemudian kalau mereka ditanya oleh pendapat oleh Prabowo, maka mereka akan katakan terserah sama Bapak saja, Pak. Kami ikut saja, Pak. Seperti Bapak. Nah, Prabowo akan terbelunggu seperti itu. Lantas kemudian orang mengatakan nanti menegakkan HAM, kasus-kasus HAM yang lama akan ditangani, dibongkar. Bagaimana kalau orang bilang kasus 97, 98, Prabowo termasuk yang menculik seperti itu? Bagaimana bisa mengadili dirinya sendiri dan seterusnya? Belum lagi misalnya nanti Pak Narkoni akan bisa menjelaskan beberapa jenderal yang menjatuhkan hukuman memecat Prabowo sebagai jenderal TNI aktif. Itu kemudian sekarang berada sama-sama dengan beliau. Ini kan Indonesia itu negara aneh bin ajaib betul. Di dunia ini cuma mungkin seperti Indonesia seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kan apa? Ya, jenderal kehormatan. Itu tahun 90-an ya, Pak? 97-98 penculikan. Nah, jadi saya mau tutup dengan cerita riwayat hadis bahwa sekali waktu kata Nabi, kalian itu nanti seperti buih. Jadi tiup angin dari sini. Kata sahabat, apakah jumlah kami kecil? Kata Rasulullah, justru jumlah kalian banyak. Hari ini kita sudah 2 miliar. Umat Islam di dunia sudah 2 miliar. Seperti itu. Kata Rasulullah, kalian hubud dunia ukrihal maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, cinta dunia inilah yang kemudian akhirnya seperti tadi itu. Tapi pengalaman saya menunjukkan bahwa tikus itu mati di lumbung padi, semut itu mati di gula. Jadi begitu sama sana, itu. Alhamdulillah beliau ini cuma 4 bulan berada di daerah Daerah panas. daerah nyaman, daerah nyaman, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau mereka orientasinya dunia, ya seperti itu. Dan kemudian 2045 bukan Indonesia emas, mungkin Indonesia tembaga. Cemas. Indonesia cemas seperti itu. Saya kira itu, Pak Musa.